Semoga Itu mungkin. menjawab ya Mas Mm-mm. Muhammad Fahri. Kemudian ada lagi nih Mbak yang bertanya, namanya adalah Mbak Titi Alfi. Terima kasih Mbak Uwing atas pemaparannya yang sangat menarik. Saya lulusan PAI, tertarik belajar di MPRK. Saya bermodal pengalaman selama menjadi relawan di NGO yang bergerak di isu KBB. Beberapa kali ikut advokasi konflik, tapi Ah, masih merasa belum memahami konflik yang terjadi dan penyelesaiannya. Salah satu faktornya teori-teorinya belum menguasai. Pertanyaannya adalah, apakah akan bisa mendalami gerakan sosial di MPRK? Lalu, saya sebagai pemula yang belajar resolusi konflik, literatur yang bisa digunakan apa? Literatur apa yang bisa saya persiapkan atau dipelajari? hmm, Apalagi dia tidak linear. Dia dari pendidikan agama Islam kemudian pengen karena punya pengalaman di NGO jadi pengen terjun oh iya. di NGO. Oh iya, bagus ya udah punya pengalaman banyak banget. Nah sebenarnya di jurusan saya juga tuh teman seangkatan saya ada yang dari ini Mbak, dari Gontor. Jadi jauh banget kan? Iya iya, lintas. Nah, jadi mereka juga sebenarnya kita sama-sama belajar dari nol sih Mbak, walaupun Mm, emang saya basicnya di S1 udah pernah dapat teori konflik, mhm, simulasi kayak itu cuma tapi ketika masuk dari ke MPK kita tuh sama-sama belajar nol kayak gitu. mm. Karena dulunya jujur ya, dulunya saya tuh menganggap konflik itu selalu negatif. Iya, benar. Padahal ada yang positif ya. Nah, padahal ada positif. Apa Mbak Ternyata contohnya Mbak? ketika saya masuk MPK itu saya sempat apa ya? Sempat bingung gitu kan. Kok konflik positif sih kayak gitu. Nah, Mhm, mungkin itu sih yang saya dapatkan di MPK kayak gitu, Mbak. mhm. Jadi nanti kalau kalau Mbaknya mau belajar buku apa sih yang harus saya pelajari pertama kali untuk menunjang masuk ke MPK itu ada sih buku satu ini manajemen konflik dari Wilmot itu manajemen konflik satu terus yang satunya manajemen konflik dua nanti mungkin linknya kali Nanti ya saya ya, nanti mungkin ah, gini untuk apa namanya Mbak Titi sendiri nanti bisa di tag dilihat di Instagramnya Long Life. Kita punya Instagramnya Mbak Uwing juga. mm-hmm. Jadi Mbak Uwingnya bisa di DM atau nanti bisa minta emailnya secara pribadi ke Mm-hmm. Mbak Uwing. Jadi nanti lebih dalam konsultasinya gitu ya. Iya betul Mm-mm. ada kok bukunya nanti itu mudah banget dipelajarin jadi dari pengenalan konflik sampai manajemennya juga ada. Mm-mm. Satu lagi tuh Mbak, apakah belajar di MPRK itu Bisa mendalami gerakan pengenalan sosial? sosial. Gimana Bisa tuh? kok kita ada mata kuliah apa ya insurgensi dan gerakan sosial dan konflik sumber daya alam itu tuh Hmm. identiknya belajar tentang gerakan sosial Hmm. itu. Mbak, kalau menambah pertanyaan dari Titi sendiri, berarti kan jawabannya ya ada. Kemudian, Hmm, bisa nggak jadi mediator di NGO? Mungkin NGO-NGO butuh gitu kan. bisa Jadi, mbak bisa sangat hmm, sangat bisa. Hmm, nah itu mungkin ya biar membuka sedikit karena tadi kalau apa namanya kalau kita bicara, oh padahal mediatornya banyak tapi tempatnya sedikit. Nah mungkin kita bisa apa ya mendapatkan celah-celah di kayak di NGO seperti itu. iya sebenarnya kalau kita kreatif kita menciptakan lapangan pekerjaan sendiri dari sertifikat itu sebenarnya bisa mbak cuman Hmm, karena emang saya juga nggak tahu ya di Indonesia kok belum ada yang mendirikan kayak advokat tapi berbentuk kantor mediator kayak gitu saya juga belum tahu karena emang peluangnya udah banyak diambil advokat kali ya tapi tidak menutup kemungkinan 5 tahun apa atau 10 tahun ke depan kantor mediator juga ada ya bakal nggak banyak sih gitu nah, ya. bakal banyak Mm-mm. mungkin soalnya pendekatan penyelesaian konflik ataupun permasalahan yang paling cepat di apa ya paling cepat terselesaikan tuh melalui proses mediasi daripada kita harus ke pengadilan bolak-balik Mm-mm. pengadilan mendingan mediasi kan sekali jalan udah kayak gitu kan nggak juga sekali jalan sih cuma lebih 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 ringkas dan lebih simpel daripada kita harus bolak-balik ke pengadilan dan satu lagi
kalau kita menyelesaikan konflik melalui mediasi tuh hubungan kita tuh insya Allah bakalan terjaga dibanding kita menyelesaikan konflik di pengadilan. Itu kemungkinan besar hubungan antara pihak yang berkonflik itu nggak terjalin lagi gitu. Oke. Padahal yang pengen kita bangun tuh kan hubungan manusia tuh kan tetap terjalin dengan baik Terjaga. kan Mbak, Iya, betul. kayak gitu. Oke, Mbak. Menariknya yang Mbak Uwing ceritakan adalah satu yang mungkin bisa di-share juga ke teman-teman. Apa kelebihan mediator daripada advokat? Mediator advokat. Satu yang tadi yang aku ceritain itu kan Mbak, penyelesaian masalah itu lebih ringkas. Dan bisa menjaga silaturahmi. Ketiga, biaya yang dikeluarkan itu tidak sebesar ketika kita menyelesaikan masalah di advokat. Karena kalau tidak salah ketentuan biaya bayar mediator itu udah diatur dalam Perma nomor 1 tahun 2016 tadi. Jadi nggak bisa 10 juta Mbak buat saya menjadi mediator Mbak, kayak gitu. Nanti bisa dituntut ya karena sudah ada aturannya. Iya, jadi udah ada ketentuannya kayak gitu. Ya, baik. Oke, mudah-mudahan bisa menjawab Mbak Titi. Kemudian ada lagi yang menanggapi, ada informasi bahwa dari Mas Dodi Wibowo tentang institusi mediasi di Indonesia ada Pusat Mediasi Nasional yang berpusat di Jakarta. Lembaga ini memberikan jasa dan pelatihan mediasi. Dan terima kasih Mas Dodi sudah memberikan website lengkapnya. Jadi nanti teman-teman yang punya keinginan, Mbak, kalau misalnya saya bukan dari HI atau saya bukan dari MPRK atau yang bukan mempelajari terkait dengan resolusi konflik, apakah saya bisa mengikuti pendidikan dan pelatihan mediasi? Bisa Mbak, soalnya ketika saya ikut pelatihan itu dulunya teman saya itu ada dari pegawai tambang, pegawai bank, dosen. Jadi itu dengan latar belakang yang berbeda tuh juga bisa. Karena untuk menjadi mediator tuh nggak harus yang emang ngerti tentang konflik. Jadi orang biasa sebenarnya juga bisa jadi mediator, tapi ketika kita alangkah baiknya ketika kita belajar jadi mediator secara profesional itu menghasilkan kualitas yang profesional juga kan Mbak. Ya, kayak betul. Gitu. Jadi Mbak juga sekarang tuh sebenarnya tanpa Mbak sadari juga udah pernah menjadi mediator dalam lingkup yang kecil. Iya. Oke, terima kasih Mas Dodi. Dan ini ada ucapan terima kasih untuk sharingnya menunjukkan ilmu perdamaian dan resolusi konflik. Mas Dodi padahal lebih expert daripada saya. Bisa diterapkan dan bermanfaat. Amin. Ada lagi dari Mbak Nana. Selamat sore, saya Nana. Kalau untuk konflik media sosial, apakah juga bisa menggunakan mediator? Misalnya, konflik-konflik banyak sekarang terjadi di medsos dan bagaimana prosesnya? Ya, nah apalagi sekarang kan untuk bisa menggunakan mediator saat konflik pasti saya bisa deh. Gimana tuh Mbak? Sebenarnya Mbak, kalau ada beberapa kasus yang emang bisa ditangani oleh mediator, ada beberapa kasus yang emang tidak bisa ditangani oleh mediator. Salah satunya pidana itu nggak bisa diselesaikan lewat mediator, nggak bisa. Dan ada beberapa pengecualian lagi untuk kayaknya hukum niaga juga nggak bisa. Jadi ibarat kata kalau permasalahan yang mempunyai tenggang waktu itu tidak bisa diselesaikan lewat mediator kayak gitu. Kalau media sosial gimana? Ini tergantung masalahnya apa dulu, bagaimana bentuk masalahnya dulu. Kalau udah melibatkan nyawa ada korban nyawa itu nggak bisa Mbak diselesaikan lewat. Berarti harus jalur hukum ya kalau sudah berat. Nah gitu. Makanya kita lihat dulu konflik di medsosnya ini seperti apa. Kalau udah menimbulkan korban nyawa itu nggak bisa Mbak. Kalau misalnya konflik di media sosial seperti apa yang bisa diselesaikan melalui mediator? Seperti apa? Itu konfliknya yang kayak ya kecuali tanpa menimbulkan korban nyawa itu
saya rasa bisa diselesaikan Kalau melalui kayak cekcok gitu kali ya, Mbak? ya itu bisa daripada kita harus Sindir-sindiran gitu ya. bisa banget kalau itu Mbak, bisa banget. Itu gimana Mbak prosesnya? Jadi kan tadi mungkin apa yang ditanyakan Nana sendiri adalah konflik media sosial apakah juga bisa menggunakan mediator? Jawabannya bisa, tetapi konflik-konflik tertentu yang tidak mengakibatkan menimbulkan Kan apa korban. korban jiwa. Nah, Masalahnya gimana ini prosesnya? sebenarnya prosesnya ketika kedua belah pihak mau kasusnya diselesaikan oleh mediator A. Kalau emang kedua belah pihak tidak mau diselesaikan oleh mediator, otomatis ini nggak bisa jalan. Nah, kuncinya di kedua belah pihak. Kalau emang kedua belah pihak mau, ya lanjut. Ya prosesnya hampir sama kayak yang saya jelaskan tadi Mbak. Jadi tahapannya pengenalan mediator, pengenalan para pihak yang berkonflik kayak gitu. Ya, oke, baik. Jadi untuk menjadi mediator dan menyelesaikan masalah itu nggak semerta-merta ya udah aku aja yang nyelesain nggak gitu. Jadi kita harus mendapatkan persetujuan dari pihak yang berkonflik juga untuk menyelesaikan masalahnya kayak gitu. Gitu. Oke, mungkin seperti itu Mbak Nana. Jika ada tambahan pertanyaan bisa ditambahkan di kolom chat, atau jika berkenan untuk berbicara langsung dengan Mbak Uwing, kami juga mempersilahkan karena kita masih punya waktu. Iya, ini ada saran dari Mas Dodi. Iya betul. Oke, ini saya bacakan ya. Ini tambahan dari Mas Dodi. Mungkin saya tambahkan pasar untuk lulusan MPRK salah satunya adalah bekerja di bagian CSR perusahaan. Kadang CSR adalah pihak yang bertugas untuk menjembatani kepentingan perusahaan dengan kepentingan masyarakat. Keterampilan yang didapatkan di MPRK bisa membekali Anda untuk mengelola hubungan itu sehingga bisa menghindari konflik-konflik antara perusahaan dengan masyarakat. Betul sekali. Oke. Karena di MPRK juga kita dapat mata kuliah ini sumber daya alam Mbak. Jadi itu berkaitan dengan konflik antara perusahaan dan masyarakat. Itu banyak banget dibahas, dari konflik yang tambang, terus semen yang tadi juga itu dibahas. Jadi itu bakalan dikaji. Apalagi sekarang kan banyak banget ya perusahaan yang bermunculan di Indonesia dan tidak jarang juga menimbulkan konflik. Kayak yang Bandara Kulon Progo itu kan juga menimbulkan konflik kan, itu juga sempat dibahas kayak gitu. Jadi antara perusahaan dan masyarakat itu sangat rentan sekarang untuk terjadinya konflik, apalagi konflik tanah juga. Jadi setiap perusahaan pasti butuh di bagian CSR. Betul. Oke, mungkin ada lagi tambahan dari teman-teman. Ada yang nanya, tapi mungkin ini pertanyaan yang apa ya? Yang mungkin nggak serius-serius banget ya Mbak Uwing. Iya. Ada yang nitip pertanyaan, kalau kuliah di perdamaian dan resolusi konflik sendiri, apakah jaminan jika pacaran atau menikah tidak akan ada konflik? Gitu. Jadi mungkin yang dimaksud itu adalah karena sudah pernah berkuliah di perdamaian dan resolusi konflik, jadi bisa menghindari konflik-konflik yang mungkin itu akan terjadi. Karena sudah tahu, mungkin akan lebih wise atau akan lebih bisa mengontrol. Gimana Mbak tanggapannya? Ya saya juga baca sih kemarin itu. Ya sebenarnya kalau menghindari 100% ya enggak sih Mbak, tapi lebih ke manajemennya lah kali ya, lebih tahu gimana ngadepinnya, karena emang kita udah dibekali skill-skill, kita juga udah tahu apa ya, kalau tipe gaya konfliknya lawan A kayak gini, harusnya kayak gini, walaupun emang ujung-ujungnya kreativitas kita lagi dibutuhkan kayak gitu. Cuman ya karena di kehidupan kita tidak terhindarkan sama konflik, ya kita juga nggak bisa melepaskan itu kan. Dan seperti yang kita ketahui juga konflik kadang dimunculkan sebenarnya Mbak. Karena untuk mengangkat hal yang sebelumnya kita tidak tahu menjadi tahu. Bisa jadi saya ini udah merasa nih ada yang nggak beres nih sama pasangan saya. Tapi kok dia diam-diam mulu, jadi saya bikin konflik Mbak. Nah dari konflik itu tuh saya bisa tahu,
oh dia tuh ternyata marah sama saya karena ini. Jadi Agak. kadang tuh emang konflik tuh perlu dimunculkan, tapi nggak semua konflik harus dimunculkan kayak gitu. Kalau kalau dalam hubungan sendiri Mbak biasanya tipikal konflik seperti apa yang biasa muncul? Diam-diaman mbak kayak gitu. Kalau yang saya hadapin diam-diaman, jadi pasangan tuh nggak mau ngungkapin kekesalannya dia ke kita, jadi kan kita bingung kok dia tuh Hmm. kayak gitu ya, jadi kadang tuh kita munculkan dulu, kalian kita tuh nggak nimbul nih, nggak muncul ataupun nggak berkomunikasi sama dia, jadi kan Mhm. ujung-ujungnya dia nyariin kita kayak gitu deh, kenapa sih kamu gitu gitu. Oke, itu Kalau tipenya. yang Terus pasangan suami manajemennya istri saya gimana? belum tahu karena saya belum menikah. Terus manajemennya gimana, Mbak? Manajemennya salah satunya menimbulkan konflik atau apa? Buat apa nih mbak? Kalau tadi Buat kan tipe-tipe konflik itu kan tadi yang majority muncul kan apa? Diem-dieman. Kemudian aha. untuk solvingnya gimana? Biasanya kita pancing dulu. Biasanya kita pakai gaya avoiding, menghindar dulu Ya, gitu, ya, ya. menghindar ataupun menghilang dulu. Sementara ujung-ujungnya kan dia yang nyariin kayak gitu. Tapi Mm-mm. kalau emang dia nggak diam-diam ataupun dia yang nyalah-nyalahin kita, bisa jadi kita tuh ngajakin dia menggunakan gaya yang kolaboratif. Jadi kita ajak kolaboratif, dia ajak ngomong, ajak Hmm. bahas apa sih sebenarnya kalau kamu bisa marah kayak gini, kayak gitu. Ya, Gitu. jadi gitu teman-teman, sudah terbukti ya bahwa menjadi seorang mediator itu bisa di segala macam konflik, baik dari konflik tadi kita bicara perusahaan, kita bicara konflik etnis dan lain sebagainya, tapi kita bisa tahu juga konflik di dalam sebuah hubungan, gitu Iya ya. betul. Itu juga dibahas tahu teman-teman, kalau kalian penasaran tentang konflik hubungan tuh kita juga pernah ngebahas konflik antara suami istri. Juga Menarik pernah nih, kita mm, menarik. Kalau kita bikin bikin webinar lagi atau misalnya apa em, live Instagram misalnya kita bahas mm, konflik hubungan kayaknya menarik banget ya menarik. Mbak ya. Nanti Mbak undang yang udah menikah juga. Jadi kan relate gitu loh Mbak. Siap, siap, siap. Oke, seperti itu teman-teman. Mungkin ada tambahan pertanyaan, boleh kalau misalnya ada tambahan pertanyaan, kita masih punya waktu loh. Kalau barangkali mau nanya langsung ke Mbak Uwing dengan berbicara juga boleh. Jadi kalau bisa boleh menambahkan Mbak, jadi ilmu MPK sebenarnya emang kalau 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 semua orang tuh pasti berandai-andai ilmu ini dapat dipakai di dalam kehidupan yang lebih luas ya. Tapi Mhm. sebenarnya ilmu ini sangat bermanfaat bagi kehidupan kita yang kecil ini. Maksudnya ya tadi konflik hubungan antara pacar, ke orang tua, ke Iya, adik iya. kakak itu sangat sangat berguna deh pokoknya ilmu-ilmunya, teori-teorinya yang diterapkan di MPK kayak gitu. Gitu sih. Oke, kayaknya sudah tidak ada lagi pertanyaan tambahan. Mungkin closing statement dari Mbak Uwing sendiri yang mungkin bisa disampaikan untuk teman-teman yang pengen kerja sebagai mediator atau yang mau melanjutkan kuliah di MPRK gitu. Oh Silakan. gitu. Oh, kalau dari pesan dari saya sih sebenarnya nggak ada ruginya sih ngambil studi lanjutan di perdamaian dan resolusi konflik karena emang studi ini relate banget sama kehidupan kita, ya syukur-syukur nanti kita kita fungsikan untuk kehidupan yang lebih luas, ngebantu orang lebih banyak, entah itu ngebantu yang tadi di perusahaan-perusahaan karena emang perusahaan-perusahaan sekarang kan lagi marak banget di Indonesia, itu pasti membutuhkan teorinya kita, tenaganya kita. Jadi teman-teman jangan khawatir asal kita kita kreatif, asal kita mau berusaha untuk menggapai itu ya pasti bisa lah. Gitu. Iya, begitu teman-teman. Karena waktunya sudah menunjukkan pukul 5 sore, Oh kami iya. sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada Mbak Uwi yang bersedia sharing kepada kita dan juga teman-teman yang sudah bergabung, baik yang memberikan apa namanya tambahan informasi dan juga yang bertanya. Semoga acara ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Dan kemudian Amin.
Untuk sertifikat, kami nanti akan kirimkan melalui email yang teman-teman sudah kirimkan kemarin pas pendaftaran. Seperti itu. Mungkin kita nanti akan bahas lagi, kalau teman-teman setuju kita akan bahas tentang resolusi konflik di dalam sebuah hubungan. Gitu ya. Iya, iya, teman saya udah ada yang menikah, boleh diundang kayak gitu. Siap, Iya. baik. Nanti kita akan hubungi Mbak Wing kalau teman-teman setuju Oh ya. iya, boleh. Sangat menarik ya Mbak pembahasannya. Karena kayaknya memang lagi di fase-fase yang gimana ya, punya hubungan yang baik-baik aja dan lain Iya, sebagainya kayak iya, gitu. betul. Apalagi sekarang dihadapkan sama situasi yang tidak biasa, COVID ya. COVID, iya betul. Jadi Oke. LDR Jadi semua banyak kan. LDR, banyak konflik ya. Iya, habis. Ya, Oke, iya benar. siap. Terima kasih teman-teman, dan sekali lagi terima kasih Mbak Wing. Semoga teman-teman selalu sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima Sampai kasih jumpa di teman-teman. webinar Dadah. selanjutnya. Dadah.